Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semuanya. Ketemu lagi kita di dunia investasi properti. Dan topik yang hari ini kita akan bahas adalah tentang rumah klaster versus rumah bukan klaster. Oke, sebelum lebih lanjut kita kenalan dulu ya. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah seorang investor properti. Dan saya juga menjadi seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa sobat properti. Dan bagi Anda yang baru bergabung, video saya banyak membahas tentang seputar investasi properti dan kecerdasan finansial. Oke, kita balik ke topik kita, rumah klaster versus rumah bukan klaster. Topik ini saya angkat mungkin karena banyak ternyata teman-teman yang kebingungan. Ini bagusnya kalau mau beli rumahnya klaster atau bukan klaster ya. Ada yang bilang rumah klaster itu gang buntu gitu ya. Jadi karena ya sebenarnya dibikin klaster tertutup, jadi terkesannya kayak gang buntu. Sebenarnya nggak juga sih ya. Nah jadi uniknya dari pengalaman yang saya perhatikan dari teman-teman saya yang baru menikah gitu ya, baru menikah punya keluarga, terus mereka carinya tuh rumah klaster. Kenapa kok mereka maunya carinya rumah klaster gitu ya? Anak-anak zaman sekarang itu mereka mencari rumah klaster itu karena faktornya adalah saya lihat pertama harga dan kenyamanan. Jauh dari kota tidak masalah buat mereka. Nah soal harga mereka memang concern banget sama budget sih. Ya mereka pilih sesuai kantong. Tapi di rumah klaster biasanya agak lebih tinggi sedikit dibandingkan yang non klaster. Nah, jadi kalau mereka kurang-kurang dikit, biasanya mereka ada minta support dari orang tua lah, ya. Nah, kemudian, ini yang faktor kenyamanan ini yang menjadi faktor yang paling penting di klaster ini. Mereka berasa nyaman karena apa? Karena jalannya bisa dilewatin 2 mobil, lega, terus parkirnya gampang, nggak perlu pagar, ya kan? Terus iuran bulanan, keamanan memang lebih tinggi dibanding yang rumah bukan klaster. Tapi buat mereka tidak masalah. Perumahan klaster juga terkesan rapi, bersih ya, terus juga dijaga sama satpamnya. Jadi kalau yang kayak pemulung, pengemis itu nggak boleh masuk seperti itu. Makanya anak-anak sekarang yang sedang cari rumah, mereka lebih cenderung cari rumahnya yang klaster. Dan tentunya dilengkapi juga rumah klaster itu dengan fasilitas-fasilitas seperti kolam renang, ada clubhouse-nya, mungkin ada beberapa yang sport hall, punya sport hall, bulu tangkis, ya, dan lain sebagainya. Lalu kita mesti beli yang mana dong ya kan? Nah, mau beli yang rumah klaster atau yang rumah non klaster nih ya kan? Nah, kalau kita lihat dari lokasi ya, tentu nggak terlepas dari lokasi. Bagi Anda yang ingin pelajarin tentang lokasi ini, pentingnya lokasi apa, silakan bisa klik video saya sebelah sini ya, tentang lokasi atau 3L ya. Nah, apa yang mendasari lokasi-lokasi ini yang menentukan apa? Market. Harga yang menentukan siapa? Market. Yang membuat pergerakan jual beli ini siapa? Market. Nah, lalu market ini siapa yang pelakunya? Pelakunya yang manusia itu sendiri. Nah, jadi manusia adalah yang menentukan lokasi-lokasi ini loh ya. Jadi sobat properti, perilaku manusialah yang menentukan perubahan suatu lokasi. Semoga terjadi pencerahan ya. Ting ting. Oke, sekarang ada contoh bagus ya. Kebetulan yang aku tahu banget ini di daerah Jelambar di Jakarta Barat. Ini tempat aku tinggal dan this is my forever home, ya kan? Nah, jadi di Jelambar ini kebanyakan rumah yang bukan klaster, yang non klaster. Jadi Jelambar cuma ada 2 klaster, yaitu di daerah Kaving Polri dan Taman Duta Mas. Kedua klaster ini dibangun paling akhir, itu Kaving Polri sekitar 1980 sampai 1990, Taman Duta Mas sekitar tahun 1985 sampai 1995. Nah, sekarang berarti udah lebih dari 25 tahun lah ya. Menariknya, harga tanah di kedua tempat ini, di Kaving Polri maupun di Taman Duta Mas, adalah yang paling mahal di antara semua tanah di Jelambar. Ya, jadi harga tanah di Kaving Polri maupun Taman Duta Mas itu hampir menyentuh angka 20 juta per meter persegi. Luar biasa ya. Dan memang berarti terbukti rumah klaster memang lebih tinggi dibandingkan rumah yang non klaster. Akan tetapi balik lagi sesuaikan dengan budget, lokasi, dan kebutuhan. Semisal Anda dapat rumah non klaster tapi budget sesuai, lokasinya cocok, dekat dengan tempat kerja, dekat dengan sekolah favorit, ataupun dekat dengan rumah orang tua Anda.
Terus kemudian kebutuhannya juga cocok. Misalnya Anda butuhnya 3 kamar tidur. Ternyata memang cocok juga. Jadi nggak masalah sih. Jadi semua kan ada plus minusnya ya. Jadi kalau rumah non cluster tapi budget, lokasi dan kebutuhannya cocok ya why not? Beli aja yang rumah non cluster, nggak ada masalah gitu loh. Ketimbang maksain beli rumah yang cluster yang pertama dari segi budget mungkin nggak masuk, ataupun lokasinya jauh dari tempat kerja, ya kan, jauh dari keluarga. Atau mungkin ternyata saya hanya punya budget sekian, hanya bisa beli 2 kamar tidur misalkan. Padahal saya butuhnya 3 kamar tidur. Jadi kan nggak cocok ya. Nah, jadi daripada ketimbang maksain beli rumah cluster seperti itu, ya mendingan beli rumah yang non-cluster. Well, semuanya ada plus minusnya ya, rumah cluster maupun rumah non-cluster. Nah, saya mau tahu nih, kalau Anda pilih yang mana? Atau Anda sekarang tinggal di mana? Di rumah cluster atau rumah non-cluster? Tulisin ya di kolom komen di bawah ini ya. Jadi supaya saya bisa dapat masukan lebih banyak lagi dari Sobat Properti. Nah, demikian sharing dari saya tentang rumah cluster versus rumah bukan cluster. Silakan like jika Anda senang dengan video saya. Dan jika Anda ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komen di bawah ini. Dan saya akan segera menjawab pertanyaan Anda. Atau Anda bisa menuliskan topik yang Anda ingin saya bahas di video saya berikutnya. Siapa tahu, topik Anda akan menjadi bahasan di video saya berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi secara cerdas.